Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Nurlela selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Perkenalkan, saya Deda Ainul Wardah dengan NIM 1908101023 dari kelas PAIS semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang telah saya lakukan di SMAN 6 Kota Cirebon. Sebelum ke hasil observasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan singkat terkait dengan profil dari SMAN 6 Kota Cirebon. Jadi SMA ini merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat atas yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekolah ini diresmikan pada tahun 1991 berdasarkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya lembaga ini merupakan SGO atau Sekolah Guru Olahraga, akan tetapi pada akhirnya dialihfungsikan menjadi Sekolah Menengah Atas nomor 6 di Kota Cirebon. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode wawancara, di mana yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini ialah guru BK di SMAN 6 Kota Cirebon, dan data sekundernya itu berupa dokumentasi program BK yang kemudian dibuat oleh peneliti untuk disertakan dalam temuan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai literatur untuk mencari teori yang relevan dengan aspek yang sedang diteliti. Nah, dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin karena dalam penelitian ini, peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terkait dengan program bimbingan konseling. Artinya, peneliti menyertakan panduan pertanyaan yang akan ditanyakan pada narasumber. Nah, pada kesempatan ini, peneliti mewawancarai secara langsung koordinator bimbingan konseling untuk memperoleh data yang relevan dengan bimbingan konseling. Terakhir adalah dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari dokumentasi foto dan dokumen program bimbingan konseling yang ada di sekolah. Nah, berbicara terkait dengan bimbingan konseling, jadi bimbingan konseling itu merupakan salah satu aspek atau salah satu bagian yang memiliki urgensitas tinggi yang ada di sekolah. Kenapa? Karena bimbingan konseling sendiri merupakan salah satu unit yang memang concern di bidang pengembangan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Nah, berbeda dengan guru mata pelajaran yang memang tugas pokok dan fungsinya itu memberikan pengajaran materi terkait dengan suatu pelajaran. Nah, bimbingan dan konseling sendiri itu memiliki tugas dan fungsi tersendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada klien atau masyarakat yang ada di sekolah, khususnya siswa, agar dapat mengaktualisasikan potensi fisik dan psikisnya dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan dalam hidup yang menjadi penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu. Nah, hal ini sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sehingga BK ini turut menunjang pertumbuhan siswa khususnya agar mereka itu dapat berkembang sesuai dengan kompetensi atau potensi yang dimiliki masing-masing. Nah, di SMAN 6 Kota Cirebon ini terdiri dari 56 tenaga pendidik dan kependidikan, 1.112 murid, dan 30 kelas atau 30 rombongan belajar. Adapun visi dari SMAN 6 Kota Cirebon ialah menjadi sekolah yang berkarakter ketuhanan yang Maha Esa dengan berlandaskan pada idealisme dan profesionalisme dengan penerapan IT pada proses kegiatan belajar mengajar. Adapun misinya diantaranya ialah meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas para pembantu kepala sekolah, meningkatkan kualitas disiplin kerja guru dan staf tata usaha, kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran aktif, meningkatkan kualitas belajar siswa, serta meningkatkan kualitas bimbingan akademik dan non-akademik. Nah, adapun untuk struktur organisasi dan BK di SMAN 6 Kota Cirebon terdiri dari yang pertama itu kepala sekolah, yakni Bapak Dr. Andes Haji Hartono MM, kemudian untuk koordinatornya yang kemarin diwawancarai yaitu Ibu Nurningsi SPD. Adapun stafnya itu ada 3, yang pertama ada Ibu Erlina Permatasari MPD, Bapak Muhammad Sadam Bahtiar SPD, dan Ibu Dini Safitri SPD. Nah, adapun tugas guru BK di SMAN 6 Kota Cirebon itu yang pertama ada koordinator.
Koordinator itu memiliki tugas seperti mengurus administrasi BK secara umum, kemudian membuat program BK tahunan, semesteran, dan bulanan. Nah, adapun stafnya sendiri memiliki tugas tertentu, diantaranya ialah melakukan rekapitulasi kehadiran siswa, kemudian rekapitulasi nilai siswa, himpunan data siswa, melaksanakan studi kasus, melaksanakan program BK, kemudian mengevaluasi program BK, melakukan aplikasi instrumentasi, kemudian pengisian buku pribadi siswa, pengisian angket, serta mengolah penjurusan kelas 10. Jadi tugas antara koordinator dengan staff itu berbeda. Jadi kalau staff itu lebih ke tugas-tugas yang memang terjun langsung ke lapangan gitu tuh. Nah, kalau koordinator sendiri lebih ke monitoring, tapi memang dalam pelaksanaannya itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, adapun dalam melaksanakan program yang telah dirancang tersebut, koordinator BK dibersamai dengan 3 orang staf bertanggung jawab memegang kelas atau rombelnya masing-masing. Jadi tiap staf itu dari koordinatornya memegang kelas atau rombelnya masing-masing gitu. Nah, berdasarkan surat keputusan dari Menpan, setiap satu orang guru BK itu membawahi 150 siswa. Dan dalam pendampingannya tersebut, guru BK itu tidak pandang bulu, artinya seluruh siswa bagaimanapun latar belakangnya, baik itu dia berasal dari daerah mana, atau misalkan dari suku apa, agama apa, kemudian dari kondisi ekonomi yang seperti apa. Jadi setiap guru BK itu ya wajib gitu untuk melakukan pendampingan terhadap siswa, bagaimanapun latar belakangnya tanpa terkecuali gitu. Nah, adapun untuk pendampingannya itu dilakukan di berbagai tempat, baik di ruang kelas gitu, atau misalkan di rumah, atau misalkan bisa juga dilaksanakan secara online. Nah, ini tuh jadi kayak semacam perbedaan gitu antara guru BK dengan guru mapal. Kalau guru mapal itu kan ya proses pembelajarannya itu ya harus di kelas gitu. Tapi kalau misalkan guru BK itu melaksanakan pendampingan tuh bisa di mana aja gitu, sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan juga dengan kondisi si siswa. Kalau misalkan siswanya pengen melaksanakan bimbingannya di ruangan, ya udah berarti di ruangan. Kalau misalkan siswanya itu pengen melakukan bimbingan outdoor, ya udah gitu berarti outdoor gitu. Nah, bimbingan yang diberikan itu bermacam-macam, mulai dari bimbingan permasalahan yang berkaitan dengan minat, dengan potensi, kemudian dengan proses belajar, hingga bantuan biaya pendidikan bagi siswa. Nah, terkait dengan bantuan ini, si guru BK itu menjadi jembatan atau menjembatani antara siswa dengan lembaga pemberi bantuan atau beasiswa agar siswa itu dapat menjalankan proses belajar tanpa harus terbebani dengan keterbatasan ekonomi. Jadi BK itu nggak hanya sekedar kayak misalkan psikotes atau misalkan tes apapun yang berkaitan dengan psikologi itu enggak, tapi BK juga ya emang memiliki tupoksi dalam mengelola atau membantu keuangan atau perekonomian siswa gitu. Kayak misalkan ada siswa nih dia mau lanjut ke perkuliahan misalkan, nah guru BK ini membantu gitu untuk mencarikan beasiswa agar si siswa itu bisa belajar tanpa harus terbebani dengan perekonomian atau keuangan gitu. Nah, adapun program bimbingan dan konseling di SMA 6 Kota Cirebon ini, programnya itu tidak beda jauh gitu dengan sekolah-sekolah yang ada di lainnya gitu, karena memang dalam pelaksanaannya itu telah ditetapkan acuan atau peraturan dari pusat. Nah, program yang dirancang itu memiliki waktu pelaksanaan tertentu, seperti ada program tahunan, program bulanan, dan ada juga program harian. Nah, di antara program-programnya itu ialah yang pertama ada mulai dari persiapan. Nah, dari persiapan itu yang pertama ada penyusunan personil BK. Jadi siapa aja nih yang mau jadi guru BK-nya gitu ditentuin dulu. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Nah, analisis ini biasanya tuh dilakukan pada awal semester. Jadi guru BK itu menyebarkan angket kepada siswa kira-kira pelayanan apa aja nih yang dibutuhkan oleh siswa gitu, biar nantinya bisa disesuaikan dengan program. Kemudian setelah dianalisis kebutuhan siswanya apa aja, akhirnya guru BK itu melaksanakan penyusunan program. Kira-kira program yang bakal dilaksanakan selama setahun ke depan tuh apa aja. Kemudian selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Nah, dalam menunjang pelaksanaan program itu kan pasti dibutuhkan sarpras gitu kan, sarana prasarana. Nah, pada tahap inilah disesuaikan gitu, kira-kira programnya apa aja, kemudian alat-alat atau sarpras yang dibutuhkan apa aja gitu. Kemudian layanan yang kedua itu ada layanan bimbingan dan konseling.
Nah, layanannya itu ada beberapa layanan. Yang pertama itu ada layanan dasar. Layanan dasar itu seperti bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jadi selain bimbingan pribadi, ya guru BK juga ya melayani berbagai macam bimbingan gitu, bimbingan karir juga, kayak misalkan lebih ke ini sih, kayak kalau misalkan siswa udah lulus nanti kira-kira mau lanjutin apa nih, kalau misalkan lanjut kira-kira lanjutnya kuliah atau kerja, nanti kalau misalkan kuliah jurusannya apa, kalau misalkan kerja kira-kira kerjanya apa. Jadi memang guru BK itu harus benar-benar menguasai dan mengetahui gitu gimana sih potensi siswa itu, kira-kira siswa itu condongnya kemana gitu, biar nanti selama mengarahkan siswa itu ya guru BK tidak kebingungan gitu. Jadi guru BK itu harus betul-betul menguasai lah ilmu-ilmu psikologi dan mengetahui juga bagaimana karakteristik serta keadaan siswa gitu. Kemudian selanjutnya ada layanan responsif, ada konseling individual dan kelompok. Jadi guru BK itu ya tidak melayani satu orang aja, tapi melayani juga satu kelompok. Kayak misalkan nih dalam kelas 10 misalkan ada satu kelompok yang mereka itu kayak geng yang emang mohon maaf seperti bandel misalkan. Nah, guru BK itu ya melayani mereka yang bandel ini, satu geng itu dilayani oleh guru BK, dilayani juga dengan pelayanan yang berbeda gitu di tempat yang berbeda juga. Kemudian ada perencanaan individual seperti misalkan pengenalan eskul saat PLS. Kemudian guru BK juga mengarahkan siswa agar bisa dengan mudah memilih eskul sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian pengenalan prodi di SMA kayak misalkan IPA, IPS, bahasa, penyaluran pada perguruan tinggi, dan pengenalan dalam hidup keluarga. Jadi di SMA itu kan ada beberapa kelas gitu ya, ada beberapa jurusan kayak IPA, IPS, dan bahasa. Nah, yang nentuin masuk kelas mananya itu ya guru BK, didasarkan pada hasil tes. Jadi siswa itu di awal dikasih tes dulu, kemudian dari hasil tes ini tuh bisa kelihatan, oh ternyata si A dia lebih cocoknya masuk ke IPA, oh ternyata si B lebih cocoknya masuk ke bahasa, si C ternyata cocoknya masuk ke IPS gitu. Jadi nggak asal masukin aja, tapi memang disesuaikan dengan kondisi psikologi siswa. Kemudian selanjutnya ada dukungan sistem seperti misalkan pengembangan jejaring atau networking. Kemudian guru BK juga melaksanakan kunjungan rumah, konferensi kasus, ahli tangan kasus. Kemudian guru BK juga melaksanakan kegiatan manajemen seperti himpunan data siswa, instrumen BK, pengembangan profesionalitas, dan manajemen program. Nah, yang biasanya dilakukan oleh guru BK itu ialah kunjungan rumah. Jadi ketika ada siswa yang dia itu ternyata tidak masuk sekolah selama berhari-hari tanpa keterangan, biasanya BK itu melaksanakan kunjungan rumah. Jadi gurunya itu langsung mendatangi rumah siswa, kemudian dari sana tuh ditanyakan gitu, kenapa kok kamu nggak masuk sekolah, ada masalah apa, coba diceritakan. Nah, kalau misalkan guru BK itu datang langsung ke rumah kan, jadi si guru itu bisa langsung tahu, oh ternyata kondisi di rumahnya kayak gini, ternyata latar belakangnya kayak gini, oh ternyata kondisi keluarganya kayak gini gitu. Jadi emang biar guru BK itu bisa langsung nyari akar masalahnya, sehingga permasalahan yang dialami oleh siswa itu bisa dengan mudah diselesaikan gitu. Kemudian guru BK juga melakukan laporan. Laporannya itu terbagi menjadi laporan bulanan dan juga laporan tahunan. Kemudian ada proses evaluasi. Nah, evaluasi ini ada beberapa bagian seperti evaluasi antara kesesuaian program dengan pelaksanaan, kemudian evaluasi hambatan-hambatan yang ditemui, serta evaluasi dampak layanan BK pada siswa. Nah, evaluasi ini merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pelaksanaan program. Agar apa? Agar guru BK itu mengetahui, oh ternyata layanan konseling ini dampaknya bagus ya kepada siswa. Misalkan siswa bisa lebih rajin belajar, atau misalkan kalau ada siswa yang dia itu udah dapat bimbingan tapi masih nakal, nah ini perlu dievaluasi nih, biar guru BK tuh bisa tahu, oh ternyata memang dari bimbingan yang dilaksanakan kurang tepat atau apa. Jadi agar kedepannya itu program-program BK tuh bisa lebih baik dan bisa sesuai gitu dengan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan gitu, biar impactnya juga bagus gitu ke siswa. Kemudian ada pelaksanaan program tindak lanjut. Program tindak lanjut ini seperti analisis layanan BK serta perencanaan pengembangan program. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwasanya dalam penentuan program ini tidak asal ditentukan, tapi memang dilakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya. Jadi ya
analisis ini penting banget itu untuk dilakukan agar program yang dilakukan itu tidak asal dilakukan aja, tapi memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun untuk program harian yang dilakukan oleh guru BK itu menargetkan kunjungan setiap kelas untuk melaksanakan bimbingan atau konseling kelompok dan melaksanakan perekapan absensi atau rekap hasil pengembangan belajar siswa dari ulangan harian dengan guru mata pelajaran terkait ketuntasan belajar. Jadi guru BK itu dalam melaksanakan programnya tidak sendirian, namun dibantu juga oleh guru mata pelajaran. Jadi kalau misalkan ada ujian, misalkan ujian mata pelajaran IPA misalkan. Nah, guru BK itu berkoordinasi dengan guru IPA itu. Jadi guru BK ngelihat hasil belajar siswa tuh kayak gimana, nilainya dilihat, siapa yang dapat nilai paling gede, siapa yang dapat nilai paling kecil gitu. Kalau misalkan emang ada murid yang dapat nilainya kecil, nanti mereka tuh bisa dikasih bimbingan sama guru BK. Kira-kira kok bisa sih si murid ini dapat nilainya kecil? Nah, nanti dikasih bimbingan, terus ya nanti ditanyakan kenapa kok kamu bisa dapat nilai ujiannya kecil, kenapa, ada masalah apa, ada hambatan apa. Nanti diberikan bimbingan, diberikan motivasi juga gitu oleh guru BK. Nah, kalau misalkan ada murid yang hasil nilai ujiannya itu besar, maka akan dikasih bimbingan juga gitu oleh si guru BK ini. Dikasih bimbingan, dikasih motivasi terus agar siswa ini bisa lebih mengembangkan gitu prestasinya, biar bisa nanti disalurin gitu buat ikut lomba-lomba. Nah, menurut Dalyono, salah seorang pakar psikologi, beliau mengatakan bahwasanya ada 2 faktor nih yang bisa menimbulkan kesulitan dalam belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya seperti sakit, atau misalkan dia itu mengalami gangguan psikologi seperti rendahnya inteligensi, bakat, motivasi dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor eksternal seperti faktor keluarga, faktor sekolah, serta faktor media. Nah, faktor keluarga ini memang sangat menentukan kesuksesan belajar. Karena kalau misalkan dukungan dari keluarganya itu tinggi, maka hal tersebut secara tidak langsung bisa mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Kalau misalkan dukungan dari keluarga itu tinggi, jadi siswa itu bisa lebih rajin belajar, kemudian siswa juga bisa lebih termotivasi gitu, karena memang lingkungannya juga kan mendukung gitu, support sistemnya mendukung. Tapi kalau misalkan dari keluarganya juga dukungannya rendah, maka ya siswa juga akan tidak semangat gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi memang faktor-faktor internal dan eksternal ini mempengaruhi tingkat atau kualitas hasil belajar siswa. Nah, dalam pengamatan guru BK sejauh ini kerap ditemukan siswa yang mengantuk di kelas karena berbagai faktor. Seperti misalkan dia itu suka main sampai larut malam, kemudian ada juga yang dia itu membantu orang tua, atau karena gaya hidup yang kurang sehat. Nah, dari hasil penemuan guru BK, jadi guru BK itu harus mampu gitu untuk mencari akar permasalahan tersebut, berdampingan dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Karena apabila akar permasalahannya itu tidak ditemukan, maka hal ini dapat menghambat proses konseling. Jadi memang harus dikorek-korek dulu gitu, kira-kira hal apa sih yang bikin siswa itu bermasalah, hal apa sih yang bikin tingkat motivasi siswa itu rendah. Kalau misalkan guru BK itu bisa menggali faktornya dari dalam atau dari akarnya, maka guru BK itu akan dengan mudah gitu untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dan guru BK juga akan bisa menyesuaikan gitu, kira-kira layanan apa nih yang cocok untuk diberikan kepada siswa dengan masalah tersebut gitu. Jadi antara masalah yang ada dengan layanan itu harus sesuai gitu. Kalau misalkan masalahnya A, ya berarti layanannya juga A gitu. Karena jika persoalan yang terjadi bersifat individual dan mendalam, maka jenis layanan yang diberikan juga ialah konseling individual. Jadi memang harus relate gitu, harus sesuai gitu, agar nyambung, agar nyampe juga gitu ke akar masalah dan nyampe juga ke solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian ketika kami melakukan observasi di sana, jadi ruangannya itu ada ruangan BK tuh khusus gitu kan, ditaruh di pojok gitu. Di pojok tuh mungkin agar tidak terlalu bising gitu. Terus di ruangan BK juga ada beberapa ruangan khusus lagi gitu, jadi dibagi-bagi ruangannya. Nah, ruangan-ruangan itu tuh emang sengaja ditempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ada satu ruangan khusus yang di dalamnya itu berisi alas itu tikar, kemudian ada bantal, serta alat sholat.
Nah, alas serta bantal tersebut menurut penuturan koordinator BK digunakan untuk siswa yang membutuhkan ketenangan khusus seperti sedang emosi. Nah, kalau misalkan siswa lagi emosi nih, dia dalam keadaan berdiri, maka dia tuh harus duduk. Kalau misalkan duduk tapi dia masih emosi, maka siswa itu harus berbaring gitu tuh. Hal ini tuh seperti dalam hadis Rasul bahwasanya apabila kalian marah dan dalam posisi berdiri, maka hendaknya kalian duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Dan jika belum hilang juga, hendaknya kalian mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Nah, jadi memang dalam penentuan ruangan aja tuh harus ada latar belakang atau harus ada alasannya. Jadi nggak asal ini ruang ini dibikin gitu khusus buat konseling, enggak, tapi memang ada fungsinya gitu, dan fungsinya juga didasarkan pada hadis Rasul. Dan menurut saya pribadi hal ini sangat baik lah gitu, agar dapat meredam emosi siswa gitu. Karena kan ada tuh di sekolah yang kadang siswanya itu teriak-teriak atau misalkan kayak geraknya gini gitu kan. Jadi memang untuk menenangkannya ya perlu posisi dan perlu ruangan yang khusus gitu. Nah, kemudian di dalam ruang BK juga terdapat ruangan khusus arsip. Arsip tersebut berisi data siswa dan keluarga, eskul, dan hasil psikotes. Jadi arsip ini tuh memang sangat penting gitu. Jadi menurut penuturan Ibu BK kemarin itu, kata beliau, di awal itu kan ada psikotes. Jadi pas awal masuk mereka harus mengisi data-data yang berkaitan dengan psikologi, minat bakat dan lain sebagainya. Data ini nih yang pada akhirnya menjadi acuan guru BK dalam melakukan proses konseling. Jadi kalau misalkan ada si A misalkan dia itu ketahuan nakal. Nah, si guru BK ini langsung nyari di data arsip tersebut, oh ternyata si A udah kelihatan nih, kayak misalkan dari datanya, misalkan ekonominya kayak gini, dia sukanya gini. Nah, itu tuh bisa jadi acuan gitu untuk guru BK dalam melakukan proses bimbingan, karena memang udah ada datanya gitu. Jadi nanti bimbingannya juga gak akan terlalu keteteran gitu, karena si guru BK udah tahu nih latar belakang siswa itu ternyata kayak gini gitu. Nah, kemudian bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu, guru BK akan memanfaatkan arsip siswa di tahun lalu yang melanjutkan studi untuk dianalisis dan menjadi bahan pendampingan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi di tingkat berikutnya. Nah, itulah beberapa kajian hasil observasi yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Kalau lebihnya mohon maaf saya belum bisa bergabung dengan teman-teman untuk mengikuti UAS secara langsung di kediaman Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas maklumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.